Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pengguna media sosial yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kami akan bercerita tentang misteri di balik keindahan kawasan Gunung Sepuh yang tidak banyak diketahui para pendatang atau wisatawan yang berlibur. Kota Ciwidey, khususnya kawasan Gunung Sepuh, mempunyai panorama alam pegunungan yang sangat indah dengan udara yang sejuk dan hamparan hijau yang memanjakan mata, membuat tenang jiwa pendatang hingga mereka betah dan lupa pulang. Namun sebetulnya kawasan Gunung Sepuh selain menyediakan panorama alam yang asri dengan begitu indah, tempat ini juga menyimpan sejarah perjuangan para pahlawan di masa perang mempertahankan kemerdekaan, di mana wilayah Gunung Sepuh, khususnya Ranca Upas, pernah menjadi markas TNI sebagai basis terakhir melawan militer Belanda. Bila kita dari arah Bandung menuju tempat wisata Kawah Putih, Ranca Walini dan Situ Patenggang, kita akan melewati kawasan hutan Baru Tunggul, Lolongokan, Ranca Upas, Bandung Selatan. Tepat di belokan sebelah kanan, kita akan melihat Tugu Siluman Merah, berbentuk patung seekor macan dan seorang pejuang membawa bambu runcing. Monumen yang menggambarkan pertempuran di kawasan Baru Tunggul, Lolongokan saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada agresi militer Belanda kedua tahun 1947, terjadi perang di kota Bandung hingga pasukan Siliwangi Batalion ke-26, Brigade Guntur atau pasukan Siluman Merah yang dikomandani Ahmad Wiranata Kusuma, yang merupakan salah satu pasukan terkuat di divisi Siliwangi selama Perang Kemerdekaan 1946 sampai dengan 1949 berlangsung di Indonesia, dipukul mundur oleh pasukan Belanda hingga mundur ke daerah Bandung Selatan, tepatnya di daerah hutan Ranca Upas, Gunung Sepuh. Mereka berkonsentrasi untuk mengatur siasat dan strategi perang gerilya untuk memberikan perlawanan kepada militer Belanda. Pasukan Siluman Merah menepati atau menguasai hutan dan pegunungan mulai dari Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Gunung Sumbul, Cigombong, Padasuka, Cimaskara, Pamoyanan, Cikangkareng, Cijambe, Batu Lawang, Cibinong, Angkola, Dago, Sindang Barang, Kabupaten Cianjur Selatan. Untuk mengkoordinir wilayah, mereka membentuk unit-unit kecil untuk berpatroli sambil memata-matai militer Belanda, sekaligus memberikan serangan dadakan untuk memecah konsentrasi militer Belanda. Pasukan Siluman Merah yang tergabung dalam unit-unit kecil dibantu oleh OKD atau Organisasi Keamanan Desa dan masyarakat dalam menjalankan taktik perang gerilya. Mereka pun masuk hutan untuk melaksanakan patroli dengan cara berjalan kaki, menempuh perjalanan ratusan kilometer, turun naik gunung sampai ke Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, dan Cidaun, Kabupaten Cianjur Selatan. Sesekali mereka pun turun ke kawasan Gunung Sadu untuk menyerang militer Belanda yang berada di Soreang dan Bandung Kota. Dalam perjalanan pulang berpatroli dari Gunung Halu, Kabupaten Bandung,
mereka mengalami kekurangan logistik. Sampai 20 hari di dalam hutan mereka tak pernah makan nasi. Untuk mengatasi kelaparan yang dialami, mereka makan pucuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Karena hari mulai gelap, mereka tak sadar bahwa yang mereka makan adalah pucuk tembakau. Akibatnya 20 orang diantaranya mengalami keracunan dan tergeletak tak sadarkan diri. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka minum air embun dan mereka pun sembuh seketika. Kenang Aki Muhyiddin, ex pasukan Siluman Merah. Pasukan Siluman Merah mendirikan pos penjagaan sebagai tempat mengetahui datangnya musuh, salah satunya di Lolongokan, Barutunggul. Kenapa Lolongokan dipilih? Karena dari sana bisa tembus pandang sampai ke kota Bandung dan bisa melihat pergerakan pesawat-pesawat Belanda di udara. Kata Lolongokan berasal dari bahasa Sunda yang asalnya longok, artinya melihat. Lolongokan artinya melihat-lihat. Jadi Lolongokan kalau menurut istilah militer artinya pos pantau, sebagai tempat untuk memantau dari kejauhan baik pergerakan musuh atau kawan yang mendekat. Kata Lolongokan pun menjadi nama tempat di mana Tugu Siluman Merah berada. Mulai 4 Februari 1947, pasukan Siliwangi atau pasukan Siluman Merah bermarkas di Ranca Upas, Gunung Sepuh. Pilihan itu sepertinya tepat secara militer karena merupakan wilayah yang sangat strategis. Posisinya berupa lembah dengan hutan lebat diapit oleh dua benteng alami, yaitu Gunung Sepuh dan Gunung Tambak Ruyung. Karena medan yang curam dan selalu diselimuti kabut tebal, pesawat-pesawat pengintai dan pesawat-pesawat pembom Belanda kesulitan menghajar posisi pasukan Siluman Merah dari udara. Bahkan menurut Webb, ex pasukan Siluman Merah, satu hari kami pernah menghabisi satu kompi tentara Belanda. Meskipun sudah ditembus berkali-kali, dataran tinggi di kawasan Gunung Sepuh itu tak jua bisa dikuasai pihak Belanda. Pasukan Siluman Merah mempertahankannya dengan gagah berani. Militer Belanda pun makin serius memburu pasukan Siluman Merah. Divisi 7 Desember mengerahkan serdadu-serdadu dari Batalion 3 Resimen Infanteri ke-8 dengan menggunakan kekuatan udara. Infanteri dan artileri militer Belanda langsung menduduki Ciwidey dan Pangalengan. Tujuannya tentu saja untuk menjepit Gunung Sepuh, basis Batalion Siluman Merah. Ciwidey kemudian dijadikan pangkalan utama untuk menghajar Barutunggul, Lolongokan, Ranca Upas, Gunung Sepuh. Hampir 3 kali dalam seminggu, dataran tinggi itu dihujani peluru-peluru artileri dan bom-bom yang dilempar dari pesawat udara. Menghadapi tembakan artileri dari arah Ciwidey, kami hanya bisa berlindung di gua-gua yang ada sekitar markas kami, kenang Webb, ex pasukan Merah. Dari jalur darat, pasukan infanteri dan kavaleri militer Belanda melakukan penyerbuan kilat ke Barutunggul, Lolongokan, kendati diperkuat panser dan tank baja. Pertahanan pasukan Siluman Merah tak jua bisa ditembus. Barulah setelah kekuatan militer Belanda ditambah 1 batalion prajurit dari Resimen Princess Iron dan Resimen Stuttrufer serta 4 jenis pesawat Mustang, Barutunggul, Lolongokan, dan Ranca Upas bisa dikuasai oleh Belanda pada
24 Juli 1947. Kemenangan militer Belanda hanya bertahan 10 hari. Pada tanggal 3 Agustus 1947, pasukan Siluman Merah kembali berhasil merebut Barutunggul, Lolongokan, dan Rancaupas lewat suatu pertempuran berdarah yang sangat hebat. Bahkan prajurit Siluman Merah yang gagah berani berhasil menembak jatuh sebuah pesawat Mustang milik militer Belanda. Serangan balasan itu cepat dilakukan karena para perwira pasukan Siluman Merah memperhitungkan jika militer Belanda dibiarkan terlalu lama menguasai Barutunggul, Lolongokan, dan Rancaupas, itu tidak akan bagus buat kemajuan gerak TNI di wilayah Ciwidey. Mereka pasti akan terus memperkuat pertahanannya, ungkap web X pasukan Siluman Merah. Untuk menang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, khususnya Batalion ke-26 Brigade Guntur atau pasukan Siluman Merah yang bertempur gagah berani mempertahankan Ciwidey, Barutunggul, Lolongokan, Rancaupas, wilayah Gunung Sepuh. Maka dibangunlah Tugu Siluman Merah berbentuk patung seekor macan dan seorang pejuang, tepat di mana pesawat Mustang militer Belanda ditembak jatuh. Selama ini Tugu Siluman Merah berdiri gagah melekat menjadi ikon tikungan maut Lolongokan. Namun untuk lebih mengedukasi wisatawan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan dan mengingatkan semua orang agar sejarah tak pernah hilang, maka pemerintah Kabupaten Bandung beserta para petinggi TNI membangun Tugu Siluman Merah yang kedua, terletak di kawasan wisata Kampung Cai, Rancaupas. Peletakan batu pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 dan diresmikan 15 Februari 2022. Mudah-mudahan video ini bisa mencatat dan melestarikan sejarah hingga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.